Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 12 IPS 4. Di sini kami ingin mewawancari seorang siswi SMA Negeri 1 Simpang 4 yang mengikuti komunitas kesehatan yang biasa disebut dengan PMR atau Palang Merah Remaja. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Winatul Kurnia Sandi. Saya Nasila Rahmadani. Saya Nur Amelia Soleha. Berikut wawancara dari kelompok kami. Sekarang kami sedang bersama para siswa yang mengikuti komunitas kesehatan yang ada di yang ada di lingkungan sekolah yang biasa disebut dengan PMR dengan bernama Perkenalkan, nama saya Nurlaila Fideras Kavindra. Di sini saya mengikuti komunitas kesehatan sekolah, di mana yang disebut dengan PMR. Saya menjadi salah satu anggota. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan akan dibacakan oleh Nur Amelia Soleha. Dipersilahkan. Pertama, bagaimana cara mengobati luka saat terjadi infeksi? Sebelumnya untuk agar tidak terinfeksi terutama yaitu adalah membersihkan dengan air mengalir pada luka tersebut. Sebagai kita penanganan, yang mana di situ tuh kita usahakan tangan kita itu tetap bersih. Biasanya kalau misalnya medis itu melakukan dengan sarung tangan, tapi karena kami diajarkan di sini dengan air mengalir saja, seperti itu. Yang nomor 2, selain mengobati luka, apakah ada tugas lain dalam komunitas kesehatan? Ada nyatanya. Kami sebagai komunitas kesehatan sekolah yang disebut dengan PMR, kami biasanya ada kegiatan perkemahan. Biasanya untuk saya kan sebagai senior, terus untuk melatih junior saya, yaitu dengan kegiatan PMR ataupun kegiatan latihan lainnya seperti di hari Jumat. Misalnya terjadi luka, itu berapa lama sih pengobatannya? Tergantung dari luka itu sendiri. Kalau misalnya yang disebut dengan luka ringan, yang kita ketahui adalah luka yang tergores. Itu namanya disebut dengan luka ringan. Tetap dia itu yang namanya luka, tapi disebut dengan ringan karena hanya goresan atau sedikit darahnya saja. Nah, itu mungkinan lukanya hanya bisa sembuh bisa 4 hari atau 5 harian. Tapi kalau lukanya itu besar atau mengalami keluar darah yang begitu banyak, alhasil di situ kita tahu bahwa 4 sampai 5 minggu bisa. Keempat, bagaimana cara merawat luka secara efektif? Cara mengobati luka. Sebenarnya untuk mengobati luka itu dari diri sendiri terutamanya. Karena kenapa? Tergantung dari luka itu lagi. Kalau misalnya luka itu ringan, kita biasanya bisa tidak usah menutupnya. Karena dengan cara menutup itu bisa infeksi. Tapi kalau dengan luka itu besar, tetapi orang tersebut dari individu juga tersebut misalnya di atlet, itu harus ditutup. Karena kenapa? Itu akan menyebabkan debu-debu ataupun kotoran itu masuk dalam luka tersebut. Menurut kamu, dampak negatif dari kurang tidur itu apa? Menurut saya terutama cepat lelah, letih, apalagi kita sebagai pelajar yang mana di situ kita akan yang namanya kurang konsentrasi dan penjelasan dari guru pun kita juga cepat mengantuk. Alhasil dari situ kita tahu bahwa ternyata sebenarnya begadang atau kurang tidur tadi yang dimaksud itu membuat kita tidak fokus untuk dalam pelajaran. Yang keenam, mengapa kita harus selalu rutin dalam melakukan pemeriksaan kesehatan? Terutama tergantung lagi dari usia. Kalau usianya misalnya kan ada yang 30 sampai 40 tahun, usia lanjut 60 tahun, itu harus memenuhi pemeriksaan rutin. Karena di situ mereka itu harus yang namanya mengkontrol dari darah tinggi, darah rendah, terus dari gula, lalu kolesterol atau apapun itu juga. Bayi juga seperti itu. Yang mana dia itu masih dalam berapa bulan harus yang namanya pemeriksaan rutin. Jadi dia tahu kesehatannya apa, berat timbangannya berapa, seperti itu. Menurut kamu bagaimana cara mengelola makanan yang baik?
dengan cara yaitu terutama ya kita sekolah itu yang namanya itu kantin sehat. Nah, maka kantin sehat itu kita diterapkan yaitu 4 sempurna, 4 makan apa sih? 4 sehat, 5 sempurna. Dari situ kita tahu bahwa ternyata sekolah ataupun pendidikan di Indonesia itu terutama membuat keluarga seperti itu. Nomor berapa? Apa saja tindakan-tindakan yang kita lakukan agar terhindar dari penyakit? Terutama kita kalau sebagai diri sendiri yaitu menjaga kesehatan. Yang kedua adalah menjaga kebersihan, yang mana kita tahu kita tuh dalam diri kita aja biasanya tanpa sadar kita ada penyakit, terutama di dalam masalah makanan. Nah, di makanan tersebut kita salah sembarangan makanan itu juga menjadi penyakit bagi kita. Bukan langsung begitu saja, tapi lah bisa langsung kita mungkin nanti tua, mungkin dari keturunan kita nanti, dan untuk orang-orang sekitar kita seperti itu. Apakah ada makanan yang untuk dihindari untuk menjaga kesehatan? Saya ingin menjawab, ada pastinya. Karena gini, setiap usia itu berbeda. Artinya bagaimana? Kenapa saya sebut berbeda? Misalnya dari kecil aja mereka nggak boleh yang namanya mengelola makanan yang bahan pengawet atau bahan kimia. Nah, terus kita pun juga sebenarnya halnya seperti itu. Tapi karena kita merasa nyaman dan kita ngerasa ya udah ini rasa kita, alhasil kita nggak ngontrol kesehatan kita, sehingga tua pun akan menurut saya akan sakit nyatanya gitu. Kamu tahu kopi kan? Ya tahu dong. Kopi itu kan mengandung kafein. Nah, terus seseorang jika meminum kopi itu kan seperti hendak tidur yang terlalu malam. Nah, menurut kamu apa saja sih dampak buruk jika seseorang meminum kopi tersebut? Pada malam hari nyatanya, jujur aja mungkin dari kita ya sekolah aja itu meminum kopi. Karena kenapa? Bagi mereka begadang itu mengerjakan tugas itu penting daripada dia dihukum besok. Dan akhirnya apa? Mereka akan terlelap pada esok harinya. Jujur memang kopi ini sebenarnya baik, karena kata guru saya juga kafeinnya juga vitaminnya juga baik. Tapi jika dikelola dengan secara berlebihan itu juga tidak baik. Bisa ada sebut dengan narkoba kecil golongan 1. Jika kita memiliki teman yang sedang panik, apa yang harus semestinya kita lakukan supaya teman kita ini tidak panikan? Terutama panik itu apa dulu nih? Kalau panik dalam ibaratnya, misalnya nih ada teman yang dia panik ya kan, kita sebagai penenang ataupun bukan sebagai penolong saja itu tuh harus yang namanya kita tenang dulu, diri kita harus tenang. Apalagi kalau jika ada bencana, apalagi ada teman yang sakit atau pingsan, terutama ya di sekolah, itu tuh kita sebagai penolong kita jangan panik, diri kita aja dulu jangan panik. Bagaimana cari kita supaya dia tidak panik? Tenangkan dia, ingatkan dia hal-hal yang memang dia positif. Yang positif dengan hal-hal dia yang memang bikin dia itu dia tidak terhindar dari ibaratnya hal-hal yang buruk seperti itu. Oke. Menurut kamu agar kita mendapatkan tubuh yang baik, sebaiknya kita berolahraga itu dalam berapa kali dalam sebulan? Kalau dari saya sendiri itu olahraga itu sangat penting ya kan. Kalau bisa seminggu sekali itu ada. Terutama kita di siswa kita di Siti itu mengandalkan atau kita ada pelajaran penjaskes atau olahraga. Kenapa dikatakan seperti itu? Di situ kita lihat bahwa kita tahu olahraga itu penting bagi anak-anak. Cepat lelah, cepat capek gitu kan olahraga. Tapi dari situ kita tahu ternyata olahraga menyehatkan kita tuh. Buktinya orang-orang yang berolahraga memang setiap hari, kecuali dia pelari ataupun atletik, itu wajar gitu. Bagi saya sih olahraga kalau bisa setiap seminggu sekali itu 2 kali gitu. Oke.
Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi stres? Terutama kita untuk mengurangi stres ya. Kalau dari tips dari saya itu adalah yang pertama percaya yakin kepada Tuhan gitu. Yakin kepada agama kita. Terutama kan saya agamanya Allah. Jadi terutama kita harus percaya yakin bahwa seluruhnya ini udah diatur yang di atas, tinggal kita aja jalan. Yang kedua adalah dengan hobi kita. Hobi kita, kehiburan kita. Yang selanjutnya adalah ketiga teman. Kenapa teman? Karena dengan adanya teman yang berhibur, dengan adanya teman yang selalu merangkul, dia tidak akan datang ketika kita senang saja, tidak akan datang ketika kita kaya aja, tapi ketika kita susah, lelah, sedih, dia pun hadir. Itu menurut saya untuk menghindari stres. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana posisi tidur yang baik dan benar menurut kamu? Menurut saya untuk posisi tidur itu kalau kita ya sebagai Islam itu kan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW kita tuh tidur di arah sebelah kanan. Karena kenapa? Di situ kita jantung kita tuh kan kayak itu bukan hanya di Islam aja kan, kesehatan juga meyakinkan gitu. Dokter juga bilang bahwa ternyata yang diajarkan Rasulullah itu memang bisa ataupun benar gitu. Alhasil dari situ menurut saya tidurlah sebelah kanan, lalu kalau bisa jangan tengkurap. Kalau bisa tengkurap, jantung kamu itu akan terus gitu, dia akan tertindih, kasihan organ-organ yang lain gitu. Itu menurut saya. Oke Laila, terima kasih atas Sama-sama. waktu dan kesempatannya dan sudah bisa wawancara hari ini. Sekian wawancara dari kelompok kami. Assalamualaikum. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.